warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Jadi perjalanan untuk kita meniti sirat sudah jelas, sudah kita bedah, kita uraikan. Dalam setiap 100 orang yang meniti, berapa orang yang berhasil masuk surga? Tolong dijawab. Hanya satu. Kebanyakannya berjatuhan. Nah, udah sampai di seberang itu, apakah semuanya bisa minum air telaga Nabi? Ada berapa kelompok yang dihalangi untuk minum air telaga Nabi setelah dia selesai menyeberang? 3. Kelompok pertama siapa? Para pengarang ajaran-ajaran dan amalan-amalan baru atas nama Islam. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak contohkan Nabi. Ya. Yang kedua, tangan penguasa zalim. Penguasa yang penipu kepada rakyat, penguasa zalim dan seluruh kaki tangannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, seluruh orang-orang yang bangkrut. Ya. Dia udah sampai dan nyebrang, udah selamat, tapi mendekati telaga tak boleh. Tak boleh dia mendekati telaga untuk minum, dia disisihkan dulu sampai dia menyelesaikan dulu urusan-urusannya dengan orang-orang yang dulu dia zalimi. Jadi akhirnya dia menjadi orang bangkrut dan dia dicampakkan ke neraka. Ini 3 kelompok orang. Kemarin sudah kita uraikan. Baik. Lalu setelah itu barulah titian, pintu gerbang titian ditutup. Tidak ada lagi titian, orang semuanya sudah selesai. Padang mahsyar sudah ditinggalkan, tidak ada lagi padang mahsyar. Masalah sirat sudah selesai, pintu gerbang sudah ditutup. Yang masuk neraka ada masuk neraka. Namun di dalam neraka itu ada orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Jadi orang sudah masuk neraka masih bisa dikeluarkan dari neraka. Siapa itu? Orang yang masih diakui masih ada iman, tapi dosa aja isi hidupnya. Isi hidupnya cuma dosa, amal solehnya benar-benar nggak ada. Cuma masih ada iman, dia yakin dengan Allah, dia yakin dengan syariat Allah, agama Allah. Cuma dia terlalu memperturutkan hawa nafsunya. Fa amma man tagha wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi betul-betul memperturutkan hawa nafsu, akhirnya dia dinerakakan. Ibarat cucian terlalu kotor, tentulah lama dia dicuci. Terlalu kotor ya, lama masih ada noda-nodanya, noda itu terlalu bandel. Akhirnya dikasihlah benda-benda yang cukup keras. Ya, direndam dengan benda-benda yang cukup keras, lalu digosok lagi, dibilas lagi sampai betul-betul bersih. Karena yang berhak masuk surga hanya yang bersih aja. Semua kotoran harus dibersihkan dulu di neraka. Kotoran dosa semacamnya dibersihkan dulu di neraka. Ibarat besi berkerak, kerak karatnya itu digosok dulu, dan brutal itu. Enggak cukup dengan besi kawat, apa tuh kawat besi itu ya, tapi malah pakai gundar yang dari brutal lah gitu, brutal. Kemudian sampai sebersih-bersihnya, udah barulah dimasukkan. Nah, saat itu dia melihat ke belakang. Lihat di dalam kitab ini ya, dia menoleh ke belakang. Dia lihat neraka sudah mulai dia tinggalkan. Kapan dia itu baru mulai ketika badannya sudah hangus semua tapi dia udah nggak mati. Hatinya masih mengeluarkan sedikit secuil cahaya. Yang di cahaya itu ada Allah, ada lafaz la ilaha illallah, ada Allah di secuil cahaya di hatinya itu. Dan dia memanggil-manggil, ya Allah, ya Allah. Inilah nasib orang Islam yang terlalu banyak bergelimang dengan dosa dan maksiat, yang betul hawa nafsunya, dia disiksa dalam waktu yang tidak, hanya Allah saja Maha tahu berapa lama yang disiksa. Terakhir tersisalah dari tubuhnya yang hangus tapi nggak mati, hangus tapi tidak mati. Sakitnya terasa baru saja, baru aja sakit. Maksudnya tuh kalau sakitnya udah lama mungkin udah kebal dia ya. Ini kayak terasa baru sakitnya, waktu demi waktu itu terasa baru tuh sakitnya. Itu yang sakit itu yang terasa baru itu. Kemudian akhirnya Rasulullah mendengarkan dari dalam surga ada jeritan, ada panggilan, ada seruan dari dalam neraka. Maka Rasulullah SAW bertanya, ya Allah, izinkan aku melihat, izinkan aku mengetahui. Maka Rasulullah pun tahu ada hambanya, ada umatnya yang masih tersisa dalam neraka. Lalu pun dikeluarkan dengan syafaat Nabi, dia pun dikeluarkan dari neraka. Aku benar-benar tahu siapa orangnya, kata Rasul. Laki-laki. Aku benar-benar tahu siapa orangnya yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka. Dalam keadaan angus dan gosong, dalam keadaan
hangus dan gosong. Lalu dia dikeluarkan dari neraka. Tiap sebentar dia melihat ke neraka, merasa tak percaya bahwa dia sudah di luar neraka, tapi dia terus berjalan meninggalkan neraka, mengarah ke surga. Tiap sebentar dia melihat ke arah neraka, dan dia berharap jangan pernah dia ditaruh lagi di dalam itu. Sudah trauma, sehabis-habisnya trauma, di puncak trauma dia. Terus dia berjalan menjauhi neraka, sementara tubuhnya masih mengeluarkan asap. Lalu setelah itu dia pun mendekat dengan gerbang surga. Dia mendekat dengan gerbang surga, ibarat bahasa ya, dia duduk temenung lama di depan gerbang surga. Boleh enggak? Ya, ini baru belum masuk surga, baru gerbangnya aja. Ya, baru gerbangnya, boleh enggak? Lalu Allah Subhanahu wa taala melihat si hamba ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Kau mau apa? Bukankah engkau sudah aku keluarkan dari neraka?" Si hamba berkata, "Ya Allah, izinkan aku bisa memasuki gerbang surga ini. Aku hanya ingin melihat keadaan surga dari luar, ya Rasul, ya Allah." Ya. Apa kata Allah? "Bila engkau aku berikan izin masuk melewati gerbang ini." Kalau gerbang kan belum berarti dia sudah masuk surga ya, baru gerbang. Kata Allah, "Kalau aku izinkan engkau masuk, apakah engkau akan meminta lagi setelah ini?" "Tidak ya Allah, aku tidak akan meminta, cukuplah bagiku dengan melihat surga dari luar." Dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi Allah izinkan hamba ini. Ini hadis yang sahih. Nabi bercerita ini apa yang akan terjadi itu nanti. Setelah itu si hamba diizinkan masuk gerbang. Setelah dimasuk gerbang, di pagar surga dia melihat dari luar rumput-rumput surga yang maha indah, taman-taman surga yang maha indah, tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Pohon-pohon surga yang indah, burung-burung, semua bahkan buah-buahan, semua keindahan dari luar dia nampak. Dan itu dah senyum-senyum dia tuh. Kena angin surga saja sudah berubah kulitnya. Kena angin surga saja kulitnya sudah berubah menjadi elok, menjadi cantik. Baru anginnya kena apa? Dan dia ibarat bahasa kita nih, udah mulai menyentuh rumput-rumput surga dari luar. Ini pagar ya. Dari luar dia pegang rumput surga yang begitu nyaman, begitu indah. Senyum-senyum sendiri dia pegang. Hanya sekedar gitu jalan-jalan dia sepanjang pagar, entah berapa jauh panjangnya. Dia lihat-lihat ke dalam ya. Dia lihat-lihat semua kesenangan dan kemewahan, keindahan pemandangan surga dengan istana-istana yang mencolok sebesar lebih besar daripada gunung, tapi kelihatan dari jauh bagaikan vila-vila nan maha indah bercahaya bersilau. Ya Allah, dia lihat semuanya dari luar. Dia bayangkan ngerinya dia di neraka. Jadi awal-awalnya dia udah merasa cukup puas lah dengan melihat surga. Nah, orang ini menikmati pemandangan surga itu udah gila-gila dia, udah fly begitu lihat pemandangan surga. Ya cantiknya gitu. Lamalah dia mondar mandir dia di pagar surga yang nggak ada ujungnya itu. Lalu akhirnya dia pun meminta, "Ya Allah, izinkan aku masuk ke dalam. Ya Allah, aku tak minta apa-apa lagi, cukup masuk. Aku ingin bercengkrama dengan rumput-rumput surga. Aku ingin bergelut dengan burung-burung surga. Aku ingin bersenang-senang dengan taman-taman surga. Cukup itu aja ya Allah. Aku tak minta yang lain." Hamba tak minta yang lain. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hai hambaku, apabila aku izinkan engkau masuk, apakah engkau akan meminta yang lain?" "Tidak ya Allah, sumpah demi namamu," katanya, "demi keagunganmu, aku takkan minta lebih daripada engkau masukkan saja ya Allah." Setelah itu Allah Maha tahu bahwa nanti dia akan minta lagi nih. Allah Maha tahu, kata Rasulullah. Lalu akhirnya Allah izinkan dia masuk. Iyalah, awal masuk guling-guling dia di rumput surga dan maha lembut, maha indah. Bukan rumput plastik ya, memang rumput asli, tapi nggak ada kutu, nggak ada semut, nggak ada yang mengkhawatirkan, nggak ada lipan. Aman betul-betul, maha bersih, maha indah, maha lembut, anginnya maha segar ya. Dia bergelut, bermain kesana kemari. Dia ada binatang surga yang sangat cantik-cantik. Mungkin ada marmutnya, mungkin ada kijangnya, semuanya jinak-jinak. Dan dia sudah puas. Tapi sesuai perjanjian, dia tidak boleh terus ke dalam. Dia hanya sekedar di taman-taman saja. Sementara dia lihat ada pasar surga, dia lihat dari jauh aja. Dia lihat ada penginapan-penginapan, villa-villa nan maha cantik elok tak terkira. Dia lihat bidadari-bidadari surga bermata jeli. Dia lihat semuanya. Lalu ngilirlah dia. Ingin juga dia merasa masuk pasar. Ingin juga dia rasanya dia punya penginapan. Ingin juga dia rasanya bisa makan daging, makan ayam, makan semua makanan yang tidak bermudarat. Semua makanan yang maha enak ada di dalamnya. Ingin dia. Lalu dia angkat tangan. Itu kata Rasulullah, dalam waktu yang tak berapa lama lah dia di taman surga itu. Udah berguling sana berguling sini dah. Pokoknya nafsunya minta lebih.
Saat itu nafsu diperturutkan bagus ya. Kalau di surga nafsu memang diperturutkan karena ayatnya fiha ma tashtahil anfus. Di dalamnya semua yang diinginkan oleh nafsu. Apapun nafsu kalian mau dikasih oleh Allah. Nafsu kalian mau apa dikasih. Syaratnya di dunia kendalikan nafsu. Di akhirat semua nafsumu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menurunkan nafsunya fa amma man tagha wa athara al-hayatuna fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mengendalikan nafsunya dari hawanya, dari keinginan nafsu dia kendalikan, orang-orang ini yang berhak masuk surga. Ya, dia kendalikan nafsu. Tapi bagaimana dengan yang nafsunya lari dari tarawih? Dia turunkan nafsunya. Lari dari tahajud, dia turunkan nafsunya. Sembunyi sehingga dia sambung tidurnya di haki, dia sambung tidurnya dia cari tempat bisa sembunyi. Orang macam ini berarti dia yang mengikuti nafsunya. Maka tentu saja bukan tidak termasuk di antara orang yang dipersembahkan surga untuknya. Surga hanya diberikan untuk orang yang mengendalikan nafsunya di dunia. Tapi neraka diberikan oleh Allah untuk orang yang memperturutkan nafsunya di dunia. Dibuat terbalik oleh Allah. Jadi ketika itu dia meminta dengan nafsunya, ya Allah, aku ingin diberikan sedikit saja kemewahan surga ya Allah. Rumah kecil jadilah, ya, rumah kecil. Karena tak ada rumah kecil di surga, itu pula masalahnya. Rumah di surga itu besarnya 105 km kali 105 km. Itu besarnya rumah. Dari sini ke Lubuk Alung kalau nggak salah itu. Besarnya rumah dari sini ke Lubuk Alung. Tahu Lubuk Alung? Si Cincin tahu? Kalau di Cincin, habis itu Kampung Buya, Parit Melintang, habis itu Lubuk Alung. Kira-kira 25 menit dari Lubuk Alung sampailah kita di airport. Jadi dari Payakumbuh ini sampai ke sana itu rumah kita. Juga petaknya segitu juga. Tingginya bisa masuk 4 gunung. 4 gunung masuk ke dalam rumah kita itu. Batu bata kita itu, batu-batu rumah yang dibangun itu dari emas murni. Kemudian pasirnya dari yakut dan zabarjad. Kemudian pokoknya bertahtakan semuanya. Padahal kata Rasulullah, seandainya mutiara yang nempel di dinding rumah kamu diambil satu, lalu bumi dengan segala kekayaannya dijual, belum bisa membeli yang satu yang ada di dinding rumah kamu dalam surga. Jadi nggak ada rumah kecil yang diminta oleh orang yang mantan ahli neraka ini. Minta rumah kecil aja ya Allah. Ya pokoknya aku di dalam surga. Nggak ada. Sementara orang-orang kafir semuanya meninggalkan rumah di surga. Orang kafir punya rumah di surga, tapi dia tidak pernah tinggal di surga selama-lamanya. Jadi rumahnya untuk siapa berarti? Karena kata Rasulullah, setiap orang yang terlahir hidup di muka bumi, Allah bangunkan rumah di dalam surga atas nama dia. Sudah ada namanya itu, pemilik rumah ini fulan. Tapi di neraka juga ada nama setiap manusia yang terlahir di muka bumi. Ini sel penyiksaan ini dalam lubuk neraka, ini penghuninya nanti adalah Zulkifli Muhammad Ali. Betul. Bahkan nama para nabi-nabi pun ada dalam neraka. Nama Nabi Musa itu ada selnya yang nggak pernah diisi-isi. Sekarang di dunia inilah menentukan yang mana di antara dua itu yang akan kita tempati nanti. Penentuannya kita di dunia sekarang. Maka hidup ini cuma sekali. Jangan salah-salah. Hidup ini hanya sekali. Mati kita, dicabut nyawa juga hanya sekali. Oleh karena itu, matilah yang benar, hiduplah yang benar. Baik, selanjutnya setelah Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam, betul-betul dikasih dia tempat tinggal. Ayah hambaku, apakah masih mau yang lain? Kata Allah. Tidak ya Allah. Tidak ya Allah, ini sudah lebih dari segala-galanya. Yalah, diberikan rumah rumah itu besarnya sampai gunung bisa masuk ke dalam rumah itu. 4 gunung bisa masuk, dan di dalam rumah itu bukan semen semua isinya. Segala macam keindahan yang tak terkhayalkan manusia itu lengkap di dalam itu. Ya, bidadari mau berapa kalian mau? Dikasih. Ya, mau kalian menghabisi keperawanan para bidadari tiap hari selama berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, dikasih. Dan bidadari selalu perawan. Begitu kata Allah dalam Al-Quran, bidadari selalu perawan. Tugas kesibukan para lelaki dalam surga adalah memecahkan keperawanan istri-istrinya. Bukan istri ya, tapi istri-istri. Di dunia ini istri sampai tua belasah lah itu. Tapi dia dalam surga muda terus dan perawan terus, dan enggak satu, banyak. Baik, sudah mau lagi hambaku? Tidak ya Allah, cukup ya Allah. Lalu Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, aku ingin memberi hadiah kepadamu. Padahal dia ahli neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Mau nggak aku kau beri hadiah? Ya Allah, apalagi hadiah yang lebih hebat daripada ini ya Allah. Lalu Allah berkata, bagaimana menurutmu
jika aku berikan kepadamu kekayaan 3 kali lipat kekayaan lelaki yang terkaya, 3 kali lipat kekayaan lelaki yang paling kaya dulu pernah hidup di dunia. Siapa yang paling kaya hidup di dunia? Nabi Sulaiman. Saya berikan untuk kamu kekayaan 3 orang yang paling kaya, 3 kali lipat itu. Mau tidak? Si hamba berkata, ya Allah, janganlah engkau memperolok-olokkan aku ya Allah. Ya, disangka dia akan dipermainkan oleh Allah. Ya Allah, apa yang aku terima ini sudah maha suci, maha sempurna engkau ya Allah. Lalu kata Allah, engkau mau tidak? Mau ya Allah. Coba lihat, mau ya Allah. Lalu kata Allah, kalau begitu aku berikan kepadamu dan aku kalikan 10 kali lipat dari itu, kata Allah. Berarti 30 kali lipat kekayaan orang yang terkaya dulu di dunia akan dimiliki oleh orang yang paling terakhir masuk surga. Padahal surganya surga paling bawah ya. Maka mampukah kita membayangkan surga yang di atasnya, surga yang di atasnya, surga yang di atasnya, surga yang di atasnya? Satu tingkat surga dengan tingkat surga yang lain adalah seluas langit dan bumi, kata Rasulullah. Ya, arduha as-samawati wal ardh. Luasnya seluas langit dan bumi, satu tingkatan. Ada berapa tingkatan surga? Sebanyak jumlah ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Itu banyaknya tingkatan surga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka malang nian orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu di dunia. Tolonglah anak-anakku dan kita semua, jangan kita turutkan nafsu kita. Ikat kaki kita walaupun capek dan penat. Kita tahu mata kita sama-sama mengantuk, tapi kita demi surga yang layak kita perjuangkan itu. Sabarlah kita sebentar. Nah, di belakang imam, toh pada akhirnya imam selesai juga nya. Ya enggak? Berakhir juga nya. Ada enggak yang mati gara-gara tahajud dan tarawih karena panjangnya bacaan imam? Enggak ada kan? Dia aja Buya, sama ganteng dengan kalian. Lihat nih orang tua kita nih, udah berapa usia beliau? Tahajud beliau selama itu berdirinya. Orang tua, masa kaki kalian tegar-tegar macam ini? Kalian meninggalkan tarawih, Allah yang kalian tinggalkan itu. Bukannya Allah nggak melihat kemana kalian sembunyi, Allah melihat. Ada rakib atid yang menulis di sini, divideokan perbuatan kalian itu, kemana kalian lari, di mana kalian sembunyi, divideokan semua. Kami memang nggak melihat, yang kami lihat adalah sebelah belakang kosong semua. Dilihat santri hanya 2-3 orang yang istiqomah, dan itu luar biasa. Santri-santri yang istiqomah itu luar biasa. Demi Allah, Allah memastikan bidadari merindukannya. Nah, sebaiknya semua santri dirindukan oleh bidadari dong, ya. Jadi itu nasihat kami.